dengan dia, saya pernah sayang, saya pernah cinta dia, tapi keadaan membalikan semuanya. Jadi saya harus bisa ngerti lah keadaan itu. Saya bingung rasanya gitu, mau kemana uangnya, mau kemana ininya, langsung bawa nekat gitu aja supaya ringkes. Kalau udah beres semua, dikasih iming-imingnya 500 juta, pasti ada kesuksesan. Bilang si akibatnya alias si Wawan itu. Nama Rian Jombang santer setelah polisi menangkapnya pada 15 Juli 2008. 3 hari setelah penemuan potongan tubuh manusia yang tersimpan dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Identitas potongan tubuh berjenis kelamin pria ini pun terkuak. Ia adalah Heri Santoso, seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Dari kasus ini, rentetan aksi kejahatan Rian Jombang akhirnya terungkap. Dari pengakuannya, Rian juga telah menghabisi nyawa seorang pria bernama Ariel Somba. Rian memutilasi tubuh Ariel dan menguburnya di halaman rumah orang tuanya di Desa Jatiwates, Kecamatan Tambelang, Jombang, Jawa Timur. Cukup mengejutkan. Dari tempat ini polisi menemukan 2 buah lubang yang masing-masing berisi 2 jasad manusia. Salah satunya jasad Ariel Somba. Satu persatu korban kekejaman Rian akhirnya terungkap. Dari tahun 2007 sampai ia tertangkap, ternyata Rian telah mengeksekusi 11 orang korban. Rata-rata korban yang dihabisi oleh Rian adalah pria yang menjadi teman dekatnya. Kasman Sangaji. Begitu kasus pembunuhan sadis ini terjadi, ia tertarik untuk menanganinya. Sampai akhirnya Kasman maju menjadi kuasa hukum Rian. Kalau persoalan menarik, memang ada beberapa hal yang membuat kita tertantang untuk bisa menangani kasus Rian ya. Yang pertama, karena memang kasus pada saat itu terjadi peristiwa yang menghebohkan, dan menghebohkan ini bukan secara umum seperti kasus-kasus biasa, tapi memiliki kelainan. Kelainan dalam istilah dilakukan oleh satu orang dengan tidak menggunakan sesajam atau apapun yang bisa menyebabkan hilangnya orang lain, tetapi dengan tangannya sendiri tanpa bantuan orang lain bisa membunuh 11 orang. Walaupun dalam proses persidangan itu sendiri hanya korban yang di Depok yang disidangkan, jadi 10 orang tidak pernah diungkap dalam persidangan. Menurut Kasman, Rian memang penyuka sesama jenis dan memiliki kekasih bernama Noval Andreas. Kasman pun mengisahkan soal tabiat Rian. Kalau Rian menurut saya orangnya pendiam, baik ya, supel orangnya. Dan supelnya itu dia tunjukkan ketika kita berdiskusi, berbicara, dia ceria. Bisa nyambung, orangnya ya pintar juga gitu. Nyambung dalam istilah apapun yang kita bicarakan dengan beliau dengan selalu merespon dengan baik gitu. Tetapi ketika kita mencoba berbicara dan diskusi tentang kelanjutan dan proses penanganan perkaranya, beliau hanya bisa mohon kepada Allah diampuni segala dosa-dosanya dan memohon ampun kepada keluarga korban yang tidak ada henti-hentinya dalam setiap sujudnya. Beliau minta diampunkan oleh Allah dan diampunkan oleh pemerintah. Lalu seberapa dekat Rian dengan Noval? Dan bagaimana hubungan Rian dengan Noval setelah dirinya mendekam di balik jeruji besi penjara? Inilah jawaban Rian. Kalau waktu di Pondok Rajak, Mas Rian masih dekat sama yang namanya Novel. Masih nggak hingga kini? Kalau pertanyaan yang susah saya jawab ya. Kalau dekat mungkin nggak sedekat dulu lagi, tapi kalau untuk komunikasi ya, masih ya. Namanya juga kita pernah dekat ya, masih. Jalin silaturahmi ya. Iya. Di sini pernah datang Novel? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena jauh mungkin. Bukan karena dia juga maaf. Karena dia juga apa ya? Ada orang tuanya yang melarang gitu.
ya saya pun bisa mengerti keadaan itu. Kalau Mas Rian sendiri, perasaannya sama Novel seperti apa sekarang? Aduh Mas, gimana ya? Dengan dia, saya pernah sayang, saya pernah cinta dia, tapi keadaan membalikan semuanya. Jadi saya harus bisa ngerti lah keadaan itu, jadi mungkin sebagai saudara aja atau sebagai teman aja sih. Setelah melalui beberapa kali persidangan, Pengadilan Negeri Depok akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Ferry Idam Hediansyah alias Rian Jombang. Rian banding ke Pengadilan Tinggi Bandung namun ditolak. Saat itu, Kasman Sangaji terus berusaha untuk membela kliennya. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Kasman. Kami sangat fokus dan antusias dalam menyampaikan pembelaan terhadap hak-haknya. Seperti apa peristiwa-peristiwa itu bisa dijerat oleh hukum atau tidak. Nah, kita tetap masih concern sampai hari ini. Dan persoalan perbuatan Rian itu kami tidak coba mempertimbangkan itu, tapi lebih kepada bagaimana cara proses hukum yang dihadapi oleh Rian ini dilakukan dengan secara cepat dan tepat, gitu. Tidak berdasarkan pada asumsi dan desakan publik. Tidak juga dilihat dari berapa korban yang ditimbulkan, tetapi bagaimana dia melakukan itu, seperti apa, kenakan dengan pasal-pasal yang benar. Sebagai kuasa hukum, Kasman Sangaji terus berusaha membela kliennya dengan meminta permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun usaha itu lagi-lagi gagal. Perjalanan hukum Rian Jombang terus berlanjut. Kasman coba meminta peninjauan kembali atas kasus Rian. Namun hal itu tetap ditolak. Hingga kini Rian Jombang masih menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan di Cirebon. Akankah Rian lolos dari hukuman mati? Kita lihat saja nanti.